pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan-sambutan, kemudian yang terakhir adalah doa. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin yang berserta dimohon. Yang disampaikan oleh Bapak Sri Rajo kepada beliau waktu dan tempat kami mengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi hari ini telah hadir 46 hadir saja beberapa tadi sudah menginformasikan kepada kami dari utama dari Desa Balong ada 4 teman-teman kita dari pengrajin gerabah dan keramik hari ini belum bisa mengikuti beliau tadi. Mungkin handphonenya ditaruh dulu. Usaha saya SD Daur Ulang atau krep. Terus masalahnya 1 tempat usaha, 2 pemasaran, dan 3 inovasi. Terima kasih. Ini salah satu menurut saya orang kerja keras. Ini salah satu UKM yang kami dampingi juga dan konsepnya dia bisa sukses. Namanya jadi dia punya usaha bikin coklat. Dari besar kemudian di apa gosok-gosok dari kecil buka kecil gosok-gosok dari besar bukan. Siapa gak kecil gosok dari besar ini sulit untuk menjadi membuat kayak itu gitu lah. Ada bayangkan ini harganya kerja keras harganya hanya 20.000. Ada bayangkan coba pakainya bagaimana? Biaya tempat peralatan itu solusinya gimana? Pernah itu kegiatan saya tak tanya, masalah Pak pemasaran Pak, nah aku sudah dibantu Pak, saya sudah dibantu jualan konten tetap tidak laku Pak. Tokopedia, posting langsung itu Pak. Kemudian itu Shopee juga sama sampai yang ngajarin orang Shopee-nya langsung laku enggak, mesen yo. Enggak foto itu kan. Kemudian ya karena pemasaran tidak lancar, produknya menumpuk, masalah selanjutnya modalnya tidak atas nama dipuji. Ini tidak laku, tidak jalan. Masalah dia Pak, modalnya habis. Kalau modalnya habis, yang itu juga SDM. Anda bayangkan, cobek segini harganya 20.000. Kalau kayak gitu ya, kalau Anda belajar HPP, harus ada beli batunya berapa, tenaga kerjanya berapa, untungnya berapa. Ternyata itu dorongannya cuma 7.000. Dari batu kayak gini dan orang jalan ini jadi kayak gini 7.000. Saya coba setengah jam, pegel pol, pijetnya itu 50.000. Kalau dorongan itu pun menjadi masih kasarnya coba itu kan setengah jam itu pegel semua gitu ya. Ini apa? Nggak penting, nggak bisa. Masalahnya sama. Ini masalahnya dari Sabang sampai Merauke itu semua. Lalu WP waktu lah, itu kan dodolan ya model yang mitra bisnis fokus lah dodol cobek distribusi bagaimana masalahnya muncul. Nah terus kalau Anda seperti ini bantu dia solusinya bagaimana? Dibeli. Nah dibeli masa mau pakai saya mau makan cobek. Nah
selama pandemi kafe itu udah buka, sama ada 2 orang, ada lagi orang nikah itu biasanya rumah baru, kemudian dicoba karena rumah baru. Selama pandemi pada diapa nikahin, nggak nikah, sehingga dia tidak dicoba. Nah terus, ikut program kami, kemudian kami bantu inovasi program. Ya, coba Anda nanti perhatikan, ini masalahnya dia, bagaimana nanti menyelesaikan masalahnya akan sama dengan yang Anda lakukan juga. Artinya apa? Dia masih bisa bantu, kemudian saya bantu untuk bikin desain seperti ini. Ini harganya 20.000. Setelah jadi ini, harganya 1 set itu 500.000. Kalau dia ini hanya 20.000, ya 1 set ini 50.000. Pak itu ada kayunya tak? Di sini kayu pinggir jalan, tengah hutan banyak orang ngepeng itu ini murah. Apa? Kemudian yang paling banyak laku dia ini untuk tempat sambal. Ini dia jual 200.000. Laku keras. Kalau laku keras, sehingga masalah dia dapat mengatakan masalah dia yang ini semua itu selesai. Selesai apa? Nah ini laku kok. Masalah saya hilang. Kalau masalah hilang, modal punya Pak SDM. Kalau yang ini dorongannya 7.000, ini saya dorongannya 25.000, saya berani Pak. Menurut saya kok, gitu kan? Kalau ini 7.000, kita dorongan 25.000 pada antri. Jadi dia masalah SDM selesai. Masalah tempat, ngomongnya banyak kok Pak. Modalnya ini sama modal ini yang sama barunya. Padahal yang ini saya jual 20.000, ini saya jual 500.000. Ini apa? Kursi produknya. Jadi kadang kita itu selalu berpikir, wah kayak dia awalnya, wah masalahnya ya pemasaran. Karena nggak laku. Ternyata ya, dengan sedikit perubahan dia bisa laku. Paham? Paham. Ya, saya contoh. Ini mungkin berbeda. Masalah ini dia jual kayak ya sama temannya keripik lah. Ini sama, ini juga orang karangannya. Dia selama pandemi omsetnya turun. Kenapa? Yang awalnya dia jual satu paket ini 10.000, tetangga dia yang kena PHK jualnya lebih murah lagi 7.000. Makanya 7.000 padahal modal saya 7.000 Pak. Dia bisa kayak gitu karena mungkin kualitasnya kurang bagus. Kalau saya di bawah 7.000 saya rugi. Inilah yang terjadi. Sehingga dia, Pak masalah saya pemasaran dan bla. Diajak pameran ya susah Pak. Nyongi gitu dia bilang. Lah seperti itu ya. Saya diajak pameran ke Jakarta, pulang ya saya bapak pengen nggak laku kagak, remek iya. Nah terus solusinya gimana? Solusinya saya bantu dia ini kayaknya diinovasi, dikasih telur asin. Jadi packagingnya diperbaiki, jadi pakai super telur asin, sehingga dia ada banyak perbaikan dan dia sekarang bisa sukses. Nah awalnya dia kayaknya seperti ini. Kayaknya dulu kadang bentuknya ada kayak pulau. Ada yang tanya? Oke, saya lanjut dulu. Ada yang tanya? Oke, saya lanjut dulu. Ya, ini konten usaha berdasarkan Tuhan yang terbuka. Jadi ini bukan percaya kerja keras, tapi nggak cerdas. Ya, kalau bapak terkopes gede ditiup. Ini ya menurut saya, ya menurut saya kan. Pasrah ya. Ini menurut saya kayak tantang Tuhan juga. Bisa, gitu kan. Jadi kerja keras pun belum tentu ada sukses. Ada kerja keras dan kerja cerdas.
produk baru jebus. Wah. Nah, Jadi orang lihat produk Anda itu sampai ngomong. Oh iya. Nah, apalagi sampai maunya sedang promo, itu hebat. Kalau orang promo sampai maunya makan apa teriping Anda itu langsung enaknya belum kan. Itu apalagi orang. Jadi pastikan produk Anda itu bagus sudah. Hampir semua seperti itu. Jika produk Anda itu sama dengan yang kompetitor, maka kompetitor akan pilih harga yang paling cuas. kemudian di sebelah juga banyak ya di sini ya. Banyak. Nah, ya ini sekarang juga sedang viral. Saya hanya menunjukkan mungkin ketika 10 tahun yang lalu kita itu makan seblak itu dari ngomong aneh, ngomong kayak wah, ya. Dan nyatanya lagi soal wis. Jadi artinya gini, ketika kita membuat sesuatu produk baru, ya jangan berpikir ini tidak mungkin. Semua menurut saya mungkin. Ibu saya ketika dibelikan geprek sama anak saya, dia bilang, aku kok dikasih apa ayam remuan. Nah, dia kan nggak tahu kalau itu geprek. Ya akhirnya dia tahu sekarang aku tukunin apa ya remuan ya manis gitu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Kembali rasanya enak. Oke. Hanya jualan di pinggir laut alun Ungaran pakai dorong. Sekarang dia punya 3 outlet besar dan produknya banyak di bandara dan di provinsi. Dia memulai ini kira-kira dari apa? Apakah karena dia punya kegiatan besar? Apakah dia punya bapak kepala usaha, marketing, packaging, ada tempat, punya modal? Tidak. Mulainya dari inovasi produk. Jadi produk yang bagus itu nanti Anda akan mudah marketingnya. Kalau produk Anda kurang bagus sama dengan yang lain, agak sulit. Itu argumennya di situ. Oke, ini juga minuman yang dicampur dengan keju. Nah, dulu yang namanya keju itu ya musuhnya roti sama roti. Cuma kalau sekarang kan keju dibuat minuman, nyatanya laku ya wis. Ya penting itu kan customer jalan kan laku ya wis kok. Wah, nah kalau ada jualan kerupuk nggak laku cobalah kerupuknya. Kerupuk raksasa. Iya, jadi jangan hanya ketika tidak laku tidak melakukan sesuatu. Ada banyak yang perlu Anda bisa inovasi, rasa. Kemudian ukuran packaging. Jadi banyak sekali yang harus Anda ubah supaya omset Anda bisa naik. Kalau Anda stagnan, Anda diam, beda. Omset juga diam, karena segitu aja. Oke, jadi sesuatu yang berbeda. Ini jualan pas jualan kita jualan kayak Pak nanti modalnya gimana Bapak? Nanti ada strateginya yang naikkan harga. Yang ini juga apa pidato yang sekarang ramai di mana? Nah ini juga ada yang jualan sok balon gajah. Wah ini menarik. Wah ini laris tuh. Jadi dia jualan tulang gede, orangnya jualan balon gitu. Ini balon dinosaurus juga gede ya. Dan saya juga cerita balon dinosaurus itu yang paling terkenal itu di Jogja, itu di Jalan Kalibata M8 Keterangan itu enak. Kemudian ada di Semarang daerah Tembalang juga balon dinosaurus. Cuma itu menurut saya dia kompetitornya, ya dia kompetitornya. Nah, saya makan di situ, kemudian kurang lebih 6 bulan lagi, saya makan di situ kecewa. Kenapa? Saya benar-benar dapat balungan tak.
Karena ya balungan atau tulisannya. Protes kok. Mbak itu kok balungan kok kan. Mbak itu bilang, kan saya jualnya balung dinosaurus, Pak. Wah, berarti kuasem nih. Nah, kemudian tutup. Kenapa? Customer tidak puas. Kalau kecewa, kalau saya yang di Jogja itu puas. Gua gue bikin dulu semua tuh kanan kiri atas bawah itu banyak banget. Jadi kalau yang saya makan di Semarang itu mau balungan kok, dia kata aku kucing. Ya kita nggak intinya jika customer tidak puas, dia tidak akan beli lagi. Jangan berharap akan beli ke tempat Anda. Makanya modalnya produk Pak harus bagus. Ini ada yang bernama bakpia. Ya, bisa disebutkan bakpia yang kecil cooking sebetulnya kalau Anda bisa melihat dia juga kalah bersaing. Jadi bakpia ini yang pertama itu bakpia Patok, bakpia 75 ini yang pertama. Dia didirikan tahun 1940. Ini sudah pada lahir ya? Oh belum toh? Lagi dirancang. Oh belum toh? Jadi bakpia yang pertama ini 1940. Ya, ini yang kecil. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu kalau beli bakpia itu sampai ngantri benar. Bahkan kalau saya malas ngantri, saya itu beli tiket apa ya? Ada nomor antrian ke calo. Bagaimana? Saya datang antrian berapa? Saya dapat antrian 100, baru di pub itu masih 25. Itu masih saya antri 75 nomor lagi kan lama. Jadi saking ramenya. Kalau saya rame banyak kompetitornya enggak? Ya. Nah, kompetitor sejenis banyak. Jadi yang tadi bakpia 75 kemudian ada 25, 145 ada 33 ada 35 ada. Tadi yang asli kan 75 yang pertama. Ada yang dibalik 57. Ya. Dan ada yang punya. Tapi semua ini belum ada yang bisa mengalahkan omsetnya yang pertama. Ya. Ya. Ada, saya yakin ada tahu. Ada yang tahu yang bisa mengalahkan yang pertama omsetnya? Ada bakpia apa yang bisa mengalahkan bakpia 75? Bakpia? Terong? Bakpia apa? Tahu. Bakpia Tugu. Ya betul, bakpia Tugu. Ada yang pernah makan bakpia Tugu? Coba yang saya coba tahu yang pernah makan berapa banyak? Pernah makan 3 orang kok? 4, 5 pernah makan bakpia Tugu. Oke, yang pernah beli bakpia Tugu saya coba angkat tangan. Ya, ada kebanyakan sebetulnya kalau disurvei lebih banyak orang yang saya pernah makan bakpia Tugu, tapi saya tidak beli. Kenapa? Rata-rata orang dikasih oleh-oleh. Ya, inilah yang strategi yang dilakukan oleh bakpia Tugu. Ini dia melihat bahwa rata-rata orang yang makan bakpia itu tidak dimakan sendiri, alias dibuat oleh-oleh, sehingga dia bikin packagingnya yang bagus, packagingnya yang keren, kual. Ini masalah berat, parah, itu nanti nomor 10 mungkin. Anda bisa lihat, dan ini salah satu bakpia yang sukses. Kenapa? Packagingnya bagus. Ini perpis di packing, jadi ini perpis di packing. Inovasi masa dengan bos dia bilang karena orang dalam tanda kutip di Indonesia itu masih agak peduli dengan kesehatan, senang dengan kata-kata dikukus daripada goreng. Ya. Kemudian rasa tidak terlalu manis karena orang juga di Indonesia care masalah kesehatan dan tidak mau makanan terlalu manis. Kemudian bonus target ini masih masuk tas warna kuning. Kemudian bentuk bakpia juga bagus ini. Kalau yang lain bentuk bakpianya cuma kalau di blok-blok kayak gini. Jadi
dia bentuk bakpia itu kayak kepala orang Bangkok, kemudian banyak reseller. Ini strategi yang membuat dia sukses. Strategi ini sebenarnya 1 sampai 6 ini lebih banyak packagingnya diperbaiki dan strateginya. Sebenarnya kalau Anda lihat isinya ini berapa? 10. Bakpia yang lain isinya berapa? 24, 20. Bakpia yang lain isinya itu 20. Isinya itu separuhnya, liternya dia. Nah terus jadi dia memang membuat 10. Nah, supaya apa? Alokasi bakpia yang biasanya orang berikan 20 dia di 10, yang 10 itu dialokasikan untuk tambah packaging. Gitu. Jadi packagingnya itu dibuat jebos sehingga karena packagingnya itu jebos, orang membeli dia untuk oleh-oleh. Ini paham ya Pak Bu? Ya, jadi dia tidak menjual, tidak membuat 20, hanya membuat 10. Ya, kemudian itu juga ini yang menarik Pak, strategi resellernya. Dia itu reseller paham ya, jadi ada orang kita itu jual. Misalnya ada penjual di Jogja itu lebih suka akan jual bakpia tugu daripada bakpia lainnya. Alasannya simpel, duit. Kenapa? Karena kalau saya misalnya bisa menjualkan 1 box bakpia misalnya 75, keuntungan saya jika saya pedagang oleh-oleh 5.000. Tapi jika saya bisa jualkan bakpia yang ini, keuntungan saya itu bisa menjual 12.000. Makanya pedagang oleh-oleh kalau ada orang datang bakpia yang ini ditaruh depan supaya Pak beli yang itu karena dia untungnya banyak. Kalau dia bisa beli 10 berarti untung dia bisa 12 dan 120.000. Ini strateginya benar. Jadi kadang nanti setelah dia saya ajarin jadi supaya Anda juga kira-kira harganya berapa. Anda kadang sudah ambil marginnya mepet, ini enggak, ini marginnya banyak, untungnya banyak, tapi dia juga masih main diskon dan sukses. Cara untuk sukses, dan hanya 1 cara untuk gagal. 1000 cara ya itulah kayak biasanya orang yang karakternya di belakang, dia tidak bisa mengerjakan, tanya kanan kiri depan belakang. Tapi kalau Anda sudah, aku nggak bisa, beda selesai. Usaha Anda juga nggak pernah bisa maju. Jadi pertama mindset itu Anda harus optimis dulu, kerja keras, terus belajar, pantang nyerah, ini penting. Kalau Anda sudah tidak ada semangatnya, amel. Setelah itu, yang kedua, Anda harus melakukan percaya inovasi. Ya, Pak, inovasinya gimana? Ya, misalnya Anda bikin tripping, ya harus misalnya tempe harus juga. Tempenya mungkin ditambah apa? Bukan, apakah sekarang banyak tempe misalnya ditambah misalnya ikan,